وواظب على صلاة الوتر والضحى وإحياء ما بين العشاءين, dan tekunilah atas melaksanakan salat sunat witir dan duha serta menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, antara dua isya, maksudnya antara maghrib dan isya. Adapun mengenai salat witir dan duha sudah kita bahas di pelajaran minggu lalu. Kemudian beliau menganjurkan kepada kita sebagai seorang murid yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Apalagi di dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Ma bainal maghribi wal isya kanzun min kunuzil birri," atau kama qala. Waktu di antara maghrib dan isya itu adalah perbendaharaan daripada sekian banyak perbendaharaan kebajikan. Sayang jika dilewatkan dalam kelalaian. Jangan dilewatkan dengan menonton TV, jangan dilewatkan dengan sibuk main HP. Hidupkan dengan sholat minimal 6 rakaat. Minimal itu sholat sunat. Kalau mau lebih daripada itu ya silahkan. Sholat sunnah ba'diyah maghribnya 2 rakaat misalnya. Sholat sunat taubatnya 4 rakaat, 6 jadi 3 kali salam. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla ba'dal maghribi 6 raka'atin wa lam yatakallam bainahunna bikalamid dunya fa innahunna ya'dilna ibadatatnatai asyara sanatan." Yang artinya adalah barang siapa yang melaksanakan sholat sunat setelah daripada sholat maghrib sebanyak 6 rakaat, maka pahala sholat sunnah yang dilaksanakan 6 rakaat tersebut menandingi ibadah 12 tahun. Kalau kita melakukannya selama 10 hari saja, maka seakan-akan kita sudah beribadah selama 120 tahun. Belum tentu umur kita panjang sampai 120 tahun. Jadi sayang kalau dilewatkan. Kalau tidak bisa setiap hari, di waktu-waktu luang dan lagi sedang kosong, tidak ada kesibukan, laksanakan itu. Kalau bisa setiap malam bagus, tapi kalau tidak bisa, usahakan dalam seminggu itu ada kita melaksanakan sholat sunat setelah sholat maghrib itu sebanyak 6 rakaat. Sholat sunat apa saja, yang penting jangan kurang dari 6 rakaat. Ya tentunya jangan tinggalkan sholat sunat ba'diyah, karena itu adalah an-naflul mu'akkad, sholat sunat yang sangat ditekankan. Sehingga setelah 2 rakaat ba'diyah baru kita sempurnakan dengan 4 rakaat yang lainnya yang mutlak. Terserah apa saja, mau salat sunat awabin atau mau salat sunat taubat. Yang jelas di total keseluruhan rakaat salat sunatnya ada 6, maka pahalanya sama seperti beribadah 12 tahun. Itulah keistimewaan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya pendek-pendek dibandingkan umat-umat nabi-nabi sebelum beliau, tetapi membawa pahala lebih banyak dan lebih besar daripada mereka umat-umat terdahulu. Ini yang membuat Nabi Musa alaihi salam iri kepada kita dan ingin menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kun syadidal hirsi ala imarati ma ba'da salati subhi ila tulu', dan jadilah engkau wahai murid syadidal hirsi, kuat dalam bersungguh-sungguh, atas apa? Ala imarati ma ba'da salati subhi ila tulu', atas memakmurkan ibadah
yang ada di setelah sholat subuh, memakmurkan waktu yang ada di setelah sholat subuh ila tulu' sampai terbitnya matahari. Usahakan agar engkau betul-betul menjaga ini, waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Apalagi di dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah menyebutkan fadilat keuntungan duduk beribadah setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man jalasa ba'da salatil fajri yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syams faka'annama hajja lillahi tamah. Alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, tentunya jangan tidak berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari isyraq, maka seakan-akan dia telah menunaikan ibadah haji tamah. Bagaimana pelaksanaan ibadah hajinya? Sempurna kata Nabi. Diulang-ulangi sampai 3 kali. Ini adalah fadilat keutamaan duduk setelah sholat subuh berzikir kepada Allah, baca Quran atau sholawat kepada Nabi, atau mengadakan pengajian agama. Alhasil dihidupkan dengan beribadah waktu setelah sholat subuh itu sampai terbit matahari. Maka seakan-akan kita menunaikan ibadah haji dengan sempurna. Bagi orang yang tidak bisa berangkat haji ke Baitullah sana, mungkin karena terkendala dalam segi finansial, dananya tidak ada karena terlalu mahal, atau mungkin usia yang sudah tua. Apalagi sekarang jika mendaftar haji mungkin 25 tahun kemudian baru berangkat, umurnya sudah 50, nunggu 25 tahun kemudian 75 baru berangkat, udah di atas kasur nggak bisa duduk lagi ya kalau panjang umur. Nah, bagaimana caranya? Walaupun kita tidak bisa berangkat haji, setidaknya pahalanya kita akan memperolehnya dengan cara memakmurkan waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, sampai isyraq. Makmurkan dengan ibadah, makmurkan dengan taat, dengan zikir, baca Quran, menuntut ilmu agama dan lain-lain. Sehingga pahala yang kita dapat adalah laksana menunaikan ibadah haji sempurna. Nabi ulang-ulangi seperti itu. Orang yang berangkat haji betulan belum tentu hajinya sempurna kadang-kadang. Iya. Karena mungkin dia tidak belajar sebelumnya. Kadangkala yang dilarang dilanggar. Kadang-kadang ada dam yang wajib tapi sampai saat ini dia tidak membayarnya lantaran kejahilannya tadi, sehingga hajinya banyak kekurangan, nggak sempurna. Tetapi Nabi memberikan kabar gembira kepada orang yang menghidupkan waktu setelah sholat subuh sampai terbit matahari, bahwa seakan-akan dia beribadah haji dan hajinya sempurna 3 kali diulang-ulangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah rahmatnya Nabi kepada umat. Beliau tahu tidak semua umatnya bisa sampai ke sana, tidak semua umatnya punya ongkos dan biaya, sehingga beliau berikan alternatif bagi mereka yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah dan memakmurkan waktu di antara setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Tapi ingat, setelah selesai nanti jangan mengaku haji nanti. Kali aja pas sudah selesai nanti, siapa nama kamu? Haji Ahmad. Loh, kapan kamu naik hajinya? Loh, saya kan setelah sholat subuh selalu wirid sampai terbit matahari. Nabi bilang sama seperti berhaji. Bukan berhaji, sama bukan berarti serupa. Maksudnya apa? Kamu dapat pahalanya, tapi kewajiban Islam tetap masih belum gugur dengan hanya sekedar beribadah seperti itu. Artinya jika di suatu hari kemudian kamu mampu untuk melaksanakannya, ya kamu tunaikan karena itu kewajibanmu.
Tetapi pahala yang didapat orang yang berangkat haji, kamu juga mendapatkannya. Pahalanya aja. Jadi begitu. Sayang kalau dilewatkan. Makanya setelah sholat subuh jangan memadar. Atau jangan memadar. Kalau memadar iwak ada apa-apa. Tapi kalau memadar mata jangan. Sayang. Iya, sayang. Jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi. Wa ma ba'da salatil asri ilal ghurub, dan waktu dan memakmurkan waktu yang ada di setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Nah, habis salat asar sampai terbenamnya matahari itu jangan sibuk dengan yang tidak karuan. Sibukkan dengan zikrullah, sibukkan dengan baca Al-Quran, sibukkan dengan pengajian-pengajian agama. Hadir ke majelis ta'lim, atau jika kamu adalah seorang ustaz, maka gunakan waktu tersebut untuk mengajar murid-muridmu. Nah, ini disebut dengan rawhah. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Qudwatun fi sabilillahi aw rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha." Qudwah pagi-pagi di jalan Allah atau sore hari di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang yang belajar dan mengajar ilmu agama itu di jalan Allah fi sabilillah. Makanya di Hadramaut sana setiap pagi setelah sholat subuh itu pasti ada pengajian. Itu disebut qudwah fi sabilillah, itu pagi-pagi di jalan Allah. Nanti setelah salat asar baca suratul waqi'ah, baca doanya dan baca Hizbul Bahar Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Setelah selesai baca Hizbul Bahar, maka dilanjutkan dengan pengajian agama. Biasanya Habib Umar langsung yang memimpin rohah itu. Macam-macam kitab yang dibaca oleh beliau. Yang dulu pernah kita jumpai beliau pada waktu sore itu pernah membaca kitab Idha'u Asrari Ulumil Muqarrabin, juga pernah membaca kitab Muwatta Imam Malik. Dulu sore rawhah, juga pernah ikut hadir membaca kitab Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Itu waktu adanya daurah dulu. Juga yang sering dibaca dan diulang-ulangi biasanya di Hadramaut situ secara umum adalah kitab Majmu' Kalam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu biasanya dibaca sampai khatam, diulangi lagi. Karena kitab Majmu' Kalamnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir adalah khulasatu Ihya'i Ulumiddin, intisari dan rangkuman kitab Ihya Ulumiddin. Begitu di Hadramaut sana. Nah, ini terus sudah turun temurun dari datuk-datuk mereka sampai saat ini masih berlaku. Subhanallah, itu amalnya para salaf soleh, khususnya dari kalangan Alawiyin. Nah, ada juga di lain tempat membaca kitab Ihya Ulumiddin. Ada juga yang membaca beberapa kitab di rohahnya itu. Ada membaca kitab Tafsir Al-Baghawi. Setelah selesai Tafsir Al-Baghawi dilanjutkan lagi baca kitab Sahih Al-Bukhari, dilanjutkan lagi baca kitab Majmu' Kalamnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir tadi, dilanjutkan lagi membaca kitab Tuhfatul Asyraf. Selesai majelisnya di 4 kali majelis, enggak 1 majelis 4 kitab yang dibaca. Berapa jam? 2 jam lebih kadang. Makan, nggak ada makannya, nggak ada. Wah, pasti yang hadir cuma 2, 3, 4 orang. Musola itu penuh sampai keluar. Kalau di sini praktek kayak gitu, yang 1 jam aja gelisah duduknya, unjur kaki, napak-napak paha, melihat jam. Iya, apalagi kayak di Hadramaut di sana sampai 2 jam, sampai lebih kadang. Di sana tuh ilmu makanan mereka. nggak ada makanannya.
Terus apa? Ya, minum air putih, air es. Nah, minum keliling, gelasnya ya itu aja keliling lagi. Kalau ini jijik, kita kayak gitu ya. Beda banget kita dengan mereka. Atharul mukmin barakah, bekas orang mukmin itu berkah. Tidak ada jijik di sana. Paling hebat sudah minum kopi itu, apa jahe. Kopi itu lebih banyak jahenya. Terus kadang-kadang bergula, kadang-kadang kada bergula. Begitu. Gelasnya secangkir besar kayak gini? Enggak, kecil kayak gini. Paling 3 kali tagok habis. Gantian tuh, nanti ada yang keliling bawa. Tapi fisabilillah. Nanti sebelum maghrib beberapa menit baru selesai. Baca apa? Wirdul Latif lagi. Wirdul Latif susunan Imam Haddad sampai maghrib. Ya gitu sudah amalan mereka. Pantas dari sana terlahir para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung jumlahnya. Coba kalau di Cikidam kayak gitu, banyak jadi wali di Cikidam ini. Banyak punya karomah di Cikidam kalau kayak gitu. Paham? Fahadhani waqtani syarifani. Fahadhani, maka keduanya ini yaitu waktu antara maghrib dan isya, dan waktu waktu antara salat subuh sampai terbitnya matahari, dan waktu antara setelah salat asar sampai maghrib. Kedua-duanya itu waqtani syarifani, adalah dua waktu yang sangat mulia. Tafidhu fihima minallahi ta'ala al-amdadu, melimpah pada kedua waktu tadi. Minallahi, daripada Allah Ta'ala, al-amdadu, madad, bantuan-bantuan Allah, pertolongan-pertolongan Allah ada di situ. Berarti kalau kita berdoa, doa kita terkabul. Kapan? Yaitu pada waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, dan pada waktu setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Makmurkan dua waktu itu. Maka tafidhu fihima minallahi ta'ala al-amdadu, melimpah ruah pada keduanya waktu itu daripada Allah Ta'ala, al-amdadu, bantuan-bantuannya, madad-madadnya, alal mutawajjihina ilaih, atas orang-orang yang menghadap kepadanya, minal ibadi, dari segenap hamba-hambanya. Kalau kamu tidak ibadah, kamu tidak ikut zikir, ya kamu nggak dapat. Hanya mereka yang memakmurkannya dengan zikir, belajar mengajar ilmu agama saja yang dapat itu. Alhamdulillah, 2 minggu sekali setiap hari Ahad di Pal 5 kita adakan rohah seperti ini. Ya, walaupun tidak begitu mirip dengan di Hadramaut, setidaknya ada mirip-miripnya lah. Kita sholat asar berjamaah di Pal 5 di Nasim Stable. Ya, 2 minggu sekali. Nih minggu ini nih pas kena jadwalnya. Sholat asar berjamaah, habis itu baca wirid bersama, kemudian baca suratul Waqiah, dilanjutkan dengan baca kitab Tanbihul Mughtarrin karangan Asy-Syaikh Abil Mawahib Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala rahmatan abrar. Bapak Zainal biasanya hadir beliau, termasuk yang istiqomah, masya Allah. Tua tuh si Din, gimana dengan yang muda nih? Kalah dengan nom lonang tuha. Ustadz Muhammad, ya banyak yang hadir biasanya. Nah, belajar, biar bagaimanapun seorang mukmin itu dia akan terus belajar dan haus dengan ilmu. Paham? Nah,
yang mendapatkan madad dari Allah Ta'ala tadi hanya mereka yang al-mutawajjihina ilaih, yang menghadap kepadanya, kepada Allah, minal ibadi, dari segenap hamba-hambanya. Wa fi imarati ma ba'da salati subhi khasiyatun. Harakat-harakat yang ada di sini kadang salah ya, tidak semuanya benar, kadang salah. Bukan Imam Haddad yang salah, yang nyetak. Imam Haddad alim, paham. Khasiyatun bukan khasiyatan itu. Jadi mubtada muakhar, khabar muqaddamnya wa fi imarati. Ya. Wa fi imarati ma ba'da salati subhi khasiyatun. Dan di dalam memakmurkan waktu setelah salat subuh ada khasiat qawiyatun, yang kuat. Ada khasiatnya yang kuat fi jalbil arzaqil jismaniyah, di dalam menarik rezeki-rezeki jasmani. Di dalam menarik, mengambil rezeki-rezeki jasmani. Maksudnya apa? Jasmani kita kuat, sehat jika kita makmurkan waktu setelah sholat subuh sampai terbit matahari tadi. Badan kita kuat, badan kita sehat, rezeki lancar, usaha lancar. Coba aja kalau nggak percaya. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-subhatu tabna'ur rizqa." Tidur setelah subuh, maksudnya waktu pagi setelah subuh, itu dapat mencegah rezeki. Ada riwayatnya ternyata. Berarti apa yang selama ini dinasihati oleh orang tua kita dahulu itu ada rujukannya di dalam riwayat. Kata mereka, orang yang tidur di waktu pagi rezekinya dipatok ayam. Tilam sari, banyak ditilam pada mencari. Itu orang bahari kayak gitu. Iya. Kadang-kadang nasihat mereka itu ada riwayat di dalam hadis. Paham? Kalau biasa tidur setelah sholat subuh, tidak dimakmurkan waktu untuk berbuat taat dan berzikir sampai terbit matahari, rezekinya kandas, usahanya tidak lancar. Saya sudah melamar pekerjaan ke situ kemari, tidak ada yang menerima. Dan saya juga sudah mencoba usaha ini, usaha itu, nggak ada yang cocok. Bukannya usahanya yang tidak cocok, bukannya orang-orang tidak menerima lamaran kerjamu, kamunya yang suka tidur setiap pagi. Gimana mau bangun? Kadang-kadang melandau guringnya, mau sholat subuh. Jam 7 sudah isyraq baru bangun, subuhnya kelewatan. Itulah manusia. Peraturan Allah Ta'ala dilanggar, peraturan makhluk ditaati. Coba lihat tuh yang bekerja jam 5 subuh sudah tajir-tajiran di pinggir jalan, menghadang bis jemputan, semangat ya dengan seragamnya. Itu kadang ada yang nggak ada sembahyang subuh tuh, subhanallah. Ada yang kadang sembahyang subuh pergi ke perusahaan, nunggu bis jemputan di halte-halte dengan seragamnya. Ya, ada yang baju oranye pakai helm, ada yang baju biru, macam-macam. Iya, macam-macam. Ada juga yang baju biasa, mau menurih. Iya, sama yang oranye, yang biru, yang baju biasa. Kadang-kadang subuhnya nggak sholat. Peraturan bosnya ditaati, peraturan Tuhan alam semesta, Tuhan bosnya dan Tuhannya sendiri nggak ditaati sama dia. Na'udzubillah. Orang-orang kayak gini nih kadang kalau sudah musim libur melandau guringnya. Ya, jadi dia selama ini bangun subuh karena perusahaan, bukan karena Allah. Makanya kalau sudah hari libur
wah cuti seminggu, guring melandau itu. 17 Agustus tanggal merah memadar. Paham? Jadi begitu. Wa fi imarati ma ba'da al-'asri khasiyatun qawiyatun li jalbil arzaqil qalbiyah. Dan di dalam memakmurkan waktu setelah salat asar terdapat khasiat yang kuat untuk menarik rezeki-rezeki hati kita. Memakmurkan waktu setelah salat subuh sampai terbit matahari, itu rezeki yang zahir kita dapat. Badan sehat, uang, usaha lancar insyaallah. Tapi memakmurkan waktu setelah salat asar sampai terbenam matahari, yaitu waktu maghrib tiba, itu akan berpengaruh kepada rezeki hati kita. Akan menarik rezeki-rezeki untuk hati kita, sehingga hati kita jadi bersih. Nah, sering kan ada orang bertanya bagaimana cara membersihkan hati dari sombong, dari riya, dari benci pada orang lain, dengki dan iri. Ya caranya kamu makmurkan waktu setelah sholat asar sampai sampai terbenam matahari. Insya Allah hati kamu akan dibersihkan oleh Allah, karena di situ waktu yang pas untuk menarik rezeki-rezeki hati kita. Nah, ini urusan rohani. Kalau setelah sholat subuh sampai terbit matahari itu urusan jasmani. Rezeki-rezeki jasmani dan rohani letaknya di awal waktu siang dan di akhir waktu siang. Di awal waktu siang dari sholat subuh sampai terbit matahari. Di akhir waktu siang dari setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Amalkan itu. Jangan tidur setelah sholat asar. Kalau tadi setelah sholat maghrib setelah sholat subuh dapat menghalangi rezeki, maka setelah sholat asar itu dapat merusak akal, bahkan bisa mengakibatkan kegilaan. Bisa gila kita kalau keseringan tidur setelah sholat asar. Dan ini bukan hanya dalam sudut pandangan agama saja, dalam sudut pandangan medis pun dokter tidak merekomendasikan tidur setelah asar di waktu sore dan petang, karena urat-urat saraf kita biasanya tegang kalau tidur di waktu itu. Buktikan aja orang yang tidur setelah sholat asar, bangun tidur tuh awaknya sakit-sakit. Kadang dia lupa perasaan subuh. Subuh kah? Maghrib dibilang subuh. Linglung, coba nggak percaya. Kalau keseringan kayak gitu, gila nanti. Bahkan ada yang mengatakan jika melakukan hal yang semacam ini selama 40 hari, maka dia akan gila. Naudzubillah, hati-hati. Setelah seorang syekh menyampaikan perkataan ini kepada salah seorang muridnya, kepada jamaahnya, lalu ada murid yang hadir ingin praktek, mungkin pengen jadi orang gila dia. Syekh, masa sih betul nggak yang dikatakan oleh syekh? Baik, mulai hari ini saya akan tidur setiap selesai asar. Gila nggak saya di hari ke-40 itu? Tidur dia, mau maghrib bangun. Hari pertama sehat aja kok saya, nggak gila. Hari kedua tidur, mau maghrib bangun. Sampai hari ke-40 tidur, mau maghrib baru bangun. Dihitungnya tanggal, hari ini sudah hari ke-40, sudah hampir maghrib kan? Kok nggak gila saya? Akhirnya dia datang ke rumah syekh, sanja-sanja anak maghrib itu. Gedor-gedor, Assalamualaikum, Assalamualaikum, gedor-gedor pintu. Orang seberataan sudah di rumahan jam kayak itu. Burung walet aja bulik ke rumahnya. Ini masih kebut-kebutan keliaran tuh kemarin. Tuk-tuk, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bingung syekhnya, ada apa gedor-gedor, siapa itu? Dibuka, Waalaikumsalam. Ada apa ini? Enggak, saya ingin membuktikan perkataanmu. Apa? Kamu pernah bilang di sebuah majelis, orang yang tidur setelah sholat asar selama 40 hari maka dia akan gila. Nah terus kenapa? Saya sudah praktek.
Berapa lama? Ini hari yang ke-40. Nah, itu kan kamu gila. Loh kenapa? Orang di rumah jam kayak ini kamu gandar-gandar rumah orang. Berarti kamu kegilaan ya sih. Gedor-gedor rumah orang. Jam kayak gini orang semua di rumah tidur, apa-apa di rumah mau sholat maghrib. Kamu tiba-tiba gedor-gedor rumah orang. Ini sekarang kamu gila nih sekarang, kegilaan. Langsung sadarnya nyari supan. Bujur juga, ini bahagian daripada gila ini. Bayangkan maghrib gedor rumah orang, gila nggak itu? Gila itu. Akhirnya apa? Bulikam ke rumah. Astagfirullahaladzim, istighfar dia. Baru nyadar sudah hampir gila ya. Bemagriban menggedor rumah orang. Mereka orang-orang kebingungan seberatan sang adiknya. Itu gara-gara goreng 40 hari setelah sholat asar. Naudzubillah. Jadi jangan tidur di waktu itu. Juga dilarang tidur di antara maghrib dan isya. Itu biasanya tidurnya orang Yahudi. Dan biasanya tidur antara maghrib dan isya bisa mengakibatkan arak. Arak itu tidak bisa tidur malam. Apa bahasa medisnya? Insomnia ya. Insomnia. Tidak bisa tidur malam itu. Arak bahasa Arabnya itu. Kalau tidur setelah sholat maghrib sebelum masuk waktu isya, makanya makmurkan antara maghrib dan isya dengan ibadah, jangan tidur. Nanti kalau kamu bangun tidur, kamu nggak bisa lagi tidur malamnya, nanti insomnia nanti, badan capek tapi nggak bisa tidur. Nah, itu akibatnya. Oleh karenanya agama menganjurkan kita di 3 waktu ini agar dimakmurkan dengan ibadah. Jangan sampai tidur. Ternyata di balik tidur di waktu-waktu tersebut ada efek sampingnya. Setelah sholat subuh menghalangi rezeki. Setelah sholat asar merusak akal, mengurangi IQ, daya ingat kita. Dan antara maghrib dan isya bisa mengakibatkan arak atau penyakit insomnia, susah tidur malam. Nah, jadi tidak salah Nabi kita Muhammad SAW itu mengajari umatnya. Itulah kasih sayang beliau kepada umat. Sampai waktu tidur diperhatikan sama beliau. Dan ini sebelum ada ilmu medis, sebelum ada riset dan analisa, sudah pinter kita punya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadzalika jarrabahu arbabul basairi minal arifinal akabir. Begitulah yang telah diuji coba oleh orang-orang yang memiliki mata hati. Basair jamaknya basirah. Basair memiliki mata hati minal arifinal akabir, dari kalangan orang-orang yang arif billah. Al akabir ulama-ulama besar. Jadi waktu sore itu rezeki untuk hati nurani. Waktu pagi rezeki untuk jasmani. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis disebutkan innal ladzi yaq'udu fi musallahu yadhkurullaha ba'da salati subhi asra'u fi tahsilir rizqi minal ladzi yadribu fil afaq a'ni yusafiru fiha li talabil arzaq. Dalam hadis disebutkan sesungguhnya orang yang duduk di tempat salatnya berzikir kepada Allah setelah salat subuh, asra'u itu lebih cepat di dalam menghasilkan rezeki daripada orang yang yadribu fil afaq, orang yang bepergian fil afaq, itu di ufuk-ufuk bumi ini. Maksudnya berpergian di timur, di barat, di utara, di selatan, di ufuk bumi. Capek. A'ni yusafiru fiha li talabil arzaq. Yang saya maksud bepergian di sini adalah bepergian di bumi li talabil arzaq. Fiha fil afaq, di penjuru bumi tadi, dia berjalan di sana li talabil arzaq, untuk menuntut rezeki, untuk mencari usaha dan penghasilan. Ternyata rezeki yang didapat oleh orang ini dibandingkan dengan orang yang duduk di tempat sholatnya sampai terbit matahari, lebih cepat berhasil orang yang duduk di tempat sholatnya berzikir kepada Allah sampai terbit matahari daripada si yang banting tulang tadi. Kalau sudah yadribu fil afaq, dia bepergian di penjuru bumi, berarti gigih betul ini orang usaha. Yaitu tadi, nah, yang suka
sholat subuh duduk zikir sampai terbit matahari dibandingkan yang subuh-subuh di pinggir jalan sudah bertajiran. Iya, daripada yang subuh-subuh sudah ikut nyamuk di karetnya itu. Ternyata yang duduk di musola tempat sholatnya itu sampai terbit matahari lebih banyak rezekinya daripada mereka. Luar biasa. Amalkan ini, amalkan. Kalau dunia kan bisa ditunda-tunda, tapi kalau akhirat, agama jangan ditunda-tunda. Begitu. I'mal li akhiratika ka'annaka i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Maksudnya, besok masih bisa ditunda, gampang, ini kan dunia, masih ada kata besok untuk dunia. Tapi beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Jadi tidak ada istilah kalimat menunda-nunda dunia, karena saya besok bakalan mati. Kalau hari ini saya tidak beramal, perbekalan apa yang akan saya bawa ketika menghadapi kematian? Begitu prinsip orang mukmin di dalam menjalani hidup. Apalagi kita seorang murid yang salik ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Faslun walladzi 'alaihi al-mu'awwalu fi tariqillahi ta'ala ba'da fi'lil awamir maharim mulazamatu dzikri lillahi fa'alaika bihi ayyuhal muridu fi kulli halin wa fi kulli waqtin wa fi kulli makanin bil qalbi wal lisan wallahu a'lam bis shawab.